Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 26 September tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul kembali di acara Jumat Berkah RT20 Taman Permata Indah. Saya dari tim Jumat Berkah mengucapkan terima kasih kepada warga sekitar RT20 yang nantinya akan dimotivasi untuk makan bersama di Jumat Berkah pagi ini. Semoga bagi donatur-donatur, bagi tim Jumat Berkah yang telah membantu kegiatan pagi ini, mengharapkan pahala bersama. Pak Haji Kahur. Mungkin dari saya membacakan untuk diamati malaikat Mubok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wa masyarakat Muhammad wa Muhammad.
Kita bersyukur pada Allah SWT karena pagi hari ini tanggal 26 September ya, ini masih istiqomah ya kita alhamdulillah untuk melakukan kegiatan Jumat Berkah yang keberapa ya? Ke-10 ya alhamdulillah. Jadi sudah berapa bulan ya? Ya sudah 2 bulan setengah ya, luar biasa. Sekarang ini terus menerus sampai yang mulkimah. Ya ini semoga tambah berkah dengan bukti konsisten tambah kecil ya. Ini saya kira juga insya Allah cukup dari kegiatan kita ini. Itu bisa kami sampaikan. Dan ketika kita semoga kita bisa menikmati juga sampai di akhirat nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memulai acara Jumat Berkah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Tapi yang memberikan kesatuan kerja ini memberikan pahala jadi kelangsungan harapan ini bisa berjalan sampai hari yang kita berdoa satu dengan dan lainnya sudah selesai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-kufri wal kufri wa a'udzubika min ghalabatis shaytan wa a'udzubika Allahumma inna na'udzubika min syarril balad wa min darkis syaqqa wa min su'il qada wa min samatil ahsan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa taqqina bi al-fil hasanah wa tutahhiruna bi وتنفعنا بها على الدرجات وتقلبنا بها في المولات من جميع خير في الحياة والممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الجنة وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هب لنا في السكرات الموت وتوفيق لنا ورحمة ربنا لا تزغ إنك أنت الوهاب ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, monggo untuk Video pembelajaran. Teman-teman sekalian, ada 2 ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya
orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah gak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fi sabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang gak mungkin rugi, buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menawarkan yuk kita sama-sama bangun masjid wakaf 500.000 atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda. Video pembelajaran. Ada sejumlah kisah orang tua yang ikut anak. Dari beberapa orang tua yang saya tanyai, berikut ini beberapa tingkat kesedihan, kesusahan hidup usia lanjut, usia tua ikut anak. Tapi nama, tempat, itu saya rahasiakan ya, karena akan memunculkan persepsi yang negatif. Tapi ini kisah nyata dari orang-orang yang saya temui. Yang pertama, ada seorang tua pensiun, lalu suaminya juga pensiun, dan dia memutuskan hidup ikut dengan anak karena anak pertamanya adalah perempuan, anak keduanya laki-laki. Maka dia ikut anak perempuan di sebuah perumahan yang kecil, rumahnya ditinggal, dikontrakkan. Ketika ikut dia senang, sebulan, 2 bulan senang. Tapi ternyata mereka mengeluh karena tiba-tiba sakit jantung. Tiba-tiba harus pasang ring. Tiba-tiba badannya lemes dan menjadi pendiam. Sang suami juga kaget mengapa istri saya menjadi pendiam, dan suami juga sudah mulai rasa tidak nyaman ketika ikut anak. Nah, mau kembali ke rumah sudah kadung dikontrakan, waktunya belum habis. Akhirnya dia di bawah
kesedihan, sakit jantungnya dia rawat, tetapi tiap hari jantungnya ini berdetak terus karena cucunya ada yang nangis, cucunya yang minta ini, minta gendong, minta ini, capek. Mau ngomong carikan pembantu, pendapatan anak kurang, berpikir nanti ada pengeluaran yang tambah, mau akhirnya direndam, rasanya dipendam, rasanya disimpan. Pada akhirnya dia masih sehat, tetapi sakit-sakitan. Itu cerita pertama, dan ini faktual. Cerita kedua, dia ikut anak, ya, karena permintaan anak. Kalau yang tadi keinginan orang tua untuk ikut anak karena merasa itu anak yang disayangi. Kalau sekarang enggak, dia ikut anak karena diminta oleh anaknya. Bahasanya sangat bagus. Bahasanya sangat ini, nanti ini. Akhirnya senang ikut anak karena berdampingan dengan cucu. Tetapi karena sehari-hari dengan anak, dan itu anak satu-satunya ya. Anak satu-satunya, anak lainnya tidak ada. Anak tunggal. Begitu ikut sebulan 2 bulan seneng, tapi setelah itu, ya ampun, anaknya marah, lapor ke bapaknya, bapaknya ke kita, dia sungkan mau ngomong, istrinya juga merasa tidak enak karena beda budaya, akhirnya sakit, stres, dan dia memutuskan untuk kembali. Begitu kembali ternyata tidak stres, senang, nyaman, dan kedatangan cucu itu ada kehormatannya karena datang ke rumahnya kakek. Ya, lalu mantu itu datang dengan kehormatan tinggi dan sebagainya. Itu cerita kedua. Nah, cerita ketiga, anak ini pertamanya senang diikuti orang tua. Tapi lama-lama ekonominya nggak jalan. Karena pikirannya terkonsentrasi di situ, nggak bisa berpikir bebas. Jadi dianggap orang tua datang itu menjadi penyebab kebobrokan ekonominya. Dia tidak ngomong ke orang tua juga tidak tahu, tapi orang tua memendam rasa kejengkelan. Tiba-tiba si orang tua ini diajak dibohongi, kemudian mau kemana dia siap dengan pakaian tertentu, tahu-tahu diajak di masjid, sholat bersama, setelah itu ditinggal, kasihan. Setelah ditinggal, si orang tua ini minta bantuan takmir masjid, dan takmir masjid kaget, dicari kemana-mana tidak ada. Cari alamatnya mana, si orang tua ini lupa juga. Memang KTP-nya juga sudah tidak ada kali ya. Lalu takmir masjidnya mengirim ke panti jompo. Sampai sekarang dia hidup di panti jompo, merasa nyaman, merasa bahagia. Nah, itulah kisah-kisah yang bagaimana betapa susahnya. Tapi ada lagi yang keempat, ada orang tua yang senang dia ikut dengan anaknya sudah puluhan tahun. Mengapa? Karena merasa damai, merasa demokratis, merasa tidak ada apa-apa, dan anaknya juga senang membantu. Kemudian tugas-tugas mandiri diberikan ke anak sendiri, harus mandiri, tidak melibatkan kakeknya, lalu kakeknya bisa bantu, bahagia. Jadi dia senang ikut anaknya. Jadi ikut anak hidup usia tua itu bisa senang, bisa tidak. Tapi dari tidak, lebih banyak susahnya daripada yang senang. Tapi ada loh keluarga yang senang karena keinginan anak, keinginan orang tua sama. Anak menghargai betul, menantu menghargai betul, dan dia keluarga bahagia. Meskipun orang tua ada di situ. Kekuasaan tentu anak yang pada akhirnya keluarga itu bahagia. Nah, itulah dua warna, senang dan tidak senang hidup ikut anak. Demikian, salam kaya.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi. Para ulama mengatakan, kalau imam itu bacaan Fatihahnya salah dan mengubah makna, sementara di belakangnya ada makmum yang bacaan Fatihahnya benar, maka makmum sing bacaan Fatihahnya benar, batal salatnya. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Contohnya pripun, Pak? Idza yulyilatil ardu yilyalaha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang lebih parah lagi, an'amta 'alaihim. Jadi nga. Ini bisa mengubah arti. Makanya kalau tidak bisa Fatihah, ngaku saja ya. Dan silahkan di belakang berikan kesempatan kepada yang bisa. Yang berat jadi imam adalah yang paling benar bacaan Qur'annya. Kalau sama, yang paling kenal sunnah. Kalau sama, yang paling dulu masuk Islam. Kalau sama, yang paling dulu hijrah. Kalau sama, baru yang paling senior dari sisi usia. Usia itu ditaruh di paling belakang. Kriteria usia. Kriteria yang pertama adalah kriteria masalah keabsahan. Maca Fatihah itu benar dan seterusnya. Pak Bahak, solusi apa untuk zaman ini? Saya bilang ngikuti ayat orang baik itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang hubungannya dengan orang lain itu berkontribusi. Yunfikun itu memberi, berkontribusi. Baik saat senang maupun saat susah. Wal kadhiminal ghaidha, ketika kecewa itu bisa mengendalikan emosi. Terus wal afina anin nas, mudah memaafkan. Saya tuh lama merantau di Jogja, sering ke Jakarta. Mujizatnya Quran tuh paling berasa itu ya hal-hal seperti ini. Sampai nggak usah bayang no mujizat kayak Nabi Musa di tongkat sakti, terus mondok ngalor ngidul go tongkat, orang di duit buat sebelah terus jadi duit. Terus kepengen di bojo ayu buat sebelah terus babak sing ayu seneng sampean. Iku sampai nang darani wong alim, darani tukang sulap, tak jamin. Jadi Salman Al-Farisi, sahabat Rasul ini punya kebiasaan, Bu. Apa kebiasaannya? Beliau itu kalau selesai makan langsung tidur. Kita juga begitu ya, Bu ya? Betul nggak? Habis makan langsung tidur. Kemudian tidurnya mendengkur, ngorok. Dan akhirnya jadi pembicaraan buah bibir di kalangan para sahabat. Tahu nggak, Salman Al-Farisi itu kalau habis makan tuh tidur katanya. Cek orang Sunda nama pelor, asal nempel molor gitu ya. Kemudian lagi
kalau sudah tidur ngoroknya besar, satu RT ngedenger kata itu ngorok dan lain sebagainya. Dijadikan bahan gosip, dijadikan gibah, dan disinilah diperingati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Dan lebih hati-hati untuk tidak mengumbar aib itu kepada siapapun. Jadi kalau kita tahu, cukup kita simpan dalam diri sendiri. Dia nonton opa-opa Korea ganteng, dia bayangin, ya Allah, kalau suami saya modelnya kayak begini gimana? Begitu dia tidur, dia madep kanan, muka lakinya, astagfirullah, jauh benar sama yang dia tonton katanya. Ini halu yang membuat dia tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nggak boleh. Tapi kalau sekedar hiburan, boleh. Makanya banyak para suami yang ngadu kesel bininya nonton drakor mulu. Bukan kesel apa-apa ustazah, tapi masalahnya suka dibanding-bandingin. Sampai lakinya disuruh suntik putih, suruh operasi plastik dan lain sebagainya. Ini artinya kita tidak menerima secara utuh apa yang ada di sisi kita saat ini. Jadi makna pakaian yang pertama, yuk sama-sama jadi penutup aurat. Aib yang ada ditutup serapat-rapatnya, jangan kelihatan dikit pun sama orang lain. Yang soal PPN 12% Pak, dijelasin lagi. Tunggu TV dulu, biar langsung live. PPN 12%. Dijelasin lagi gitu Pak, dampaknya ke tren tabungan gimana, terutama yang 100 juta ke bawah, itu kan tabungan-tabungan menengah ya Pak. Itu bakalan turun gak sih Pak trennya? Kan itu utamanya untuk barang-barang mewah kan? Enggak dong Pak, Enggak, karena ya? ternyata Netflix dan Spotify juga naik PPN-nya Pak. Itu permainan kata aja kan? Ya, sebetulnya ketika sinyalnya daya beli dicurigai menurun, kebijakan penaikan pajak tidak terlalu akurat. Tapi saya nggak tahu, mungkin memang pemerintah lagi butuh uang untuk menambal anggarannya. Mungkin juga bagus kalau uangnya langsung dipakai untuk program yang berguna untuk masyarakat kita. Itu kuncinya tergantung kepada bagaimana uang itu dimanfaatkan. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada term ya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh di tempat yang aman, nggak ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka harus berpikir, dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetensi di antara bank-bank tadi. Kalau aku korupsi, dengar baik-baik, rekam. Kalau aku korupsi, hari ini detik ini aku mundur jadi menteri. Aku suka ini. Aku suka. Ini kapan acara tani? Kita biasanya kalau memperingati Hari Tani berbeda dengan perayaan lain, Pak. Sudahlah, enggak apa-apa. Kita biasanya turun ke jalan, Pak. Kalau di BEM. Untuk apa? Untuk menyampaikan ini, Pak, komitmen aspirasi bersama. Sini saya baca. Saya bawa pulang ini. Ini aku tidur sama-sama nanti. Ini. Izin, boleh tanda tangan, Pak? Karena jangan. Bentuk komitmen. Nah, saya tanya. Bisa orang pintar, mana bagus enggak? Ada orang pintar tapi beradab. Atau pintar saja, enggak usah beradab. Pintar beradab, Pak. Pintar, langsung pintar. Kira-kira seorang menteri itu bukan Amran. Kalau Amran sini saya tanda tangan sampai 10 lembar. Tapi itu Garuda bertanda tangan. Bisa nggak bertanda tangan di tempat jalan sembarangan? Tidak bisa, Pak. Terima kasih, Nak. Ini tidak berani aku hadapi kalau aku bermain-main dalam hidupku.
ini bisa aku dijebak. Kalau aku korupsi, dengar baik-baik, rekam. Kalau aku korupsi, hari ini detik ini aku mundur jadi menteri. Siap. Dia kasih besar suaranya, ini tidak sportif lagi. Hidup mahasiswa. Salah lagi, dia sendirian. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Ini baru aku mau berteman ini. Baru ini. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Berantas mafia. Berantas mafia. Berantas koruptor. Berantas koruptor. Perintah presiden. Perintah presiden. Kenapa kecil suaranya? Perintah presiden. Tahu, nah itu tidak mudah. Itu tidak mudah, banyak yang menyerang. Tahu berapa kerugian? Saya tunjukkan ya. Ya, supaya you dapat bahan nanti. You bahan. Nah, ini bahan. Tunjukkan, aku tunjukkan satu, nak. Aku tunjukkan satu. Aku tunjukkan satu kemarin yang menjadi masalah. Itu adalah dijual tetapi tidak sesuai standar. Kerugian negara nih. Ini 10 triliun. Bukan negara, rakyat. Dan ini sudah tersangka. Jadi brokennya standarnya 15, tapi 50%. Naik Rp5.000 dari standar, itu totalnya 10 triliun. Maaf, aku dengan berat hati, aku harus hadapi demi pemuda sekarang. Kan gitu termasuk maksudnya. Pembubaran DPR. Pertanyaannya, bisa nggak DPR dibubarkan? Bisa. Terus bagaimana supaya pembubaran itu konstitusional? Amandemen lagi undang-undang dasarnya. Di perubahan ketiga undang-undang dasar pasal 17C itu dikatakan bahwa DPR tidak bisa dibekukan, bahkan dibubarkan gitu. Jadi semua balik lagi ke konstitusi. Iya. Jadi karena kita kan juga nggak bisa, bahwa ada fenomena seperti sekarang ini itu adalah pelajaran berharga setidaknya bagi saya. Belum lagi tadi saya menerima teman-teman, terima kasih yang sudah datang. Siapa aja tadi Bu di depan gedung DPR? Jerome, terus Andovi. Sempat berdialog. Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?